Gunung Slamet merupakan gunung tertinggi di Jawa Tengah yang berbatasan dengan 5 kabupaten. Banyak cerita yang beredar di lingkungan masyarakat termasuk asal-usul nama Gunung Slamet tentang gunung yang disebut sebagai atapnya Pulau Jawa ini. Dirangkum dari berbagai sumber, nama Gunung Slamet erat kaitannya dengan oleh seorang tokoh yang menyebarkan agama Islam yang berasal dari negeri Rum Turki, yaitu Syekh Maulana Maghribi. Cerita dimulai ketika Syekh Maulana sedang melaksanakan ibadah salat subuh. Saat itu, dia melihat cahaya misterius yang menjulang tinggi di angkasa. Cahaya ini tidak hanya memikat perhatiannya, tetapi juga membangkitkan rasa ingin tahu yang mendalam. Dengan tekad kuat, Syekh Maulana memutuskan untuk menyelidiki sumber cahaya misterius tersebut. Dia ditemani oleh pengikut setianya, yang bernama Haji Datuk, serta ratusan pengawal kerajaan. Bersama-sama, mereka berlayar ke arah sumber cahaya misterius yang memikat mereka, namun, perjalanan mereka tidak berjalan mulus seperti yang diharapkan. Ketika kapal mereka tiba di pantai Gresik, Jawa Timur, cahaya tersebut tiba-tiba muncul lagi di sebelah barat. Tanpa ragu, Syekh Maulana dan rombongan berusaha mengikuti cahaya tersebut. Mereka terus melanjutkan perjalanan hingga sampai di pantai Pemalang, Jawa Tengah. Di pantai Pemalang, Syekh Maulana merasa bahwa inilah titik akhir perjalanan untuk pengikut setianya. Beliau memerintahkan mereka untuk pulang ke Turki sementara dia melanjutkan perjalanan dengan Haji Datuk, hanya berdua, ke arah selatan. Selama perjalanan mereka juga menyebarkan agama Islam, menjadikan perjalanan ini sebagai misi spiritual yang penuh pengabdian. Namun, perjalanan mereka tidak berjalan tanpa hambatan. Ketika mereka melewati daerah Banjar, Syekh Maulana Maghribi tiba-tiba menderita penyakit gatal yang sangat mengganggu. Meskipun penyakit ini sulit disembuhkan, ia tidak putus asa. Suatu malam, setelah menjalankan salat tahajud, beliau mendapat ilham untuk pergi ke Gunung Gora. Tiba di lereng Gunung Gora, Syekh Maulana memutuskan untuk berpisah dengan Haji Datuk, yang diminta untuk menunggu di tempat yang mengeluarkan kepulan asap. Di tempat tersebut, Haji Datuk menemukan sumber air panas dengan 7 mata air. Syekh Maulana memutuskan untuk tinggal di sana dan berobat dengan mandi secara teratur di sumber air panas ini. Air panas yang ajaib ini akhirnya menyembuhkan penyakit gatal yang dideritanya. Karena kesembuhannya yang ajaib dan keselamatan yang ditemukan di lereng Gunung Gora, Syekh Maulana Maghribi memberi nama tempat tersebut, Pancuran Pitu. Adapun nama Gunung Gora diganti dengan nama Gunung Slamet. Sebab karena atas izin Allah, mandi di Pancuran Pitu memberikan kesehatan dan keselamatan. Maka sejak saat itu, Gunung Gora dikenal sebagai Gunung Slamet, dan memang, hingga saat ini, meskipun sebagai gunung berapi masih berstatus aktif, Gunung Slamet memberikan banyak sekali manfaat untuk masyarakat yang tinggal di kakinya. Gunung Slamet yang terletak di perbatasan Kabupaten Tegal, Pemalang, Brebes, Banyumas dan Purbalingga itu kembali menggeliat setelah lama tertidur sejak Mei 2009 lalu. Kemarin, gunung berketinggian 3.428 meter di atas permukaan laut, MDPL, ini naik statusnya dari normal menjadi waspada. Warga di sekitar radius 2 km pun diimbau untuk tidak melakukan aktivitas. Bercerita tentang gunung, selalu ada mitos dan cerita rakyat yang berkembang. Tak ubahnya Gunung Slamet, gunung yang masuk di posisi kedua tertinggi di Indonesia setelah Gunung Semeru itu juga memiliki cerita sendiri. Berdasarkan cerita yang berkembang di masyarakat yang dihimpun Sindonius, Gunung Slamet pertama kali diberi nama oleh Syekh Maulana Maghribi, seorang penyebar agama Islam yang berasal dari negeri Rum Turki. Di sana, dia merupakan seorang pangeran. Suatu hari, setelah melaksanakan ibadah salat subuh, Syekh Maulana melihat cahaya misterius yang menjulang tinggi di angkasa. Sang pangeran itu merasa tertarik dan ingin mengetahui sumber cahaya misterius itu. Beliau pun memutuskan untuk menyelidikinya sembari menyebarkan agama Islam dengan ditemani pengikutnya yang sangat setia, bernama Haji Datuk, serta ratusan pengawal kerajaan. Mereka berlayar menuju ke arah sumber cahaya misterius. Namun, ketika kapal yang ditumpanginya tiba di pantai Gresik, Jawa Timur, tiba-tiba cahaya tersebut muncul kembali di sebelah barat. Dia pun memutuskan untuk ke arah barat hingga sampai di pantai Pemalang, Jawa Tengah. Di pantai Pemalang, Syekh Maulana menyuruh hulu balangnya untuk pulang ke Turki. Sementara beliau melanjutkan perjalanannya dengan ditemani Haji Datuk dengan berjalan kaki ke arah selatan sambil menyebarkan agama Islam. Ketika cahaya tersebut melewati daerah Banjar, tiba-tiba beliau menderita sakit gatal di sekujur tubuhnya dan penyakit gatalnya itu pun sulit disembuhkan. Suatu malam, setelah menjalankan salat tahajud, Syekh Maulana mendapat ilham jika beliau harus pergi ke Gunung Gora. Setibanya di lereng Gunung Gora, beliau meminta Haji Datuk untuk meninggalkannya sendiri dan menunggu di suatu tempat yang mengeluarkan kepulan asap. Ternyata di situ ada sumber air panas yang mempunyai 7 buah pancuran.
Syekh Maulana memutuskan tinggal di sana untuk berobat dengan mandi secara teratur di sumber air panas yang memiliki 7 buah mata air. Berkat kemanjuran air panas itu, akhirnya penyakit yang dideritanya sembuh total. Kemudian Syekh Maulana memberi nama tempat ini menjadi Pancuran 7. Penduduk sekitar menyebut Syekh Maulana dengan nama Mbah Atas Angin karena datang dari negeri yang jauh. Kemudian Syekh Maulana Maghribi memberi gelar kepada Haji Datuk dengan sebutan Rusuludi yang dalam bahasa Jawa berarti Batur Kang Adi, abdi yang setia. Sementara desa itu kemudian dikenal dengan sebutan Baturadi yang lama-kelamaan menjadi Baturaden yang dalam penulisannya menggunakan 1 R, yaitu Baturaden. Karena Syekh Maulana mendapat kesembuhan penyakit gatal dan keselamatan di lereng Gunung Gora maka beliau mengganti nama menjadi Gunung Selamat.